Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mr. Mumu Abdurrahman dan Mr. Abidin selaku dosen mata kuliah Curriculum and Material Development. Kami dari grup 6 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Muhammad Fahri Jalaskal Ghifari, lalu yang kedua Najwa Rifaron, dan yang ketiga ada Puja Hasna, dan yang terakhir ada Puja Katresna. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Analyze and Report the Axis Curriculum in Classroom. Nah, di dalam materi tersebut terdapat beberapa pembahasan. The first content is definition and concept of curriculum. And the second content is definition and learning concept. The third content is definition and kinds of KBM equipment. And the last content is definition and kind of class administration. Nah, langsung saja kepada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Puja Katresna Pamungkas, sekaligus akan membahas tentang definisi dan konsep kurikulum. Langsung saja kepada Puja Katresna, dipersilahkan. Terima kasih Aska selaku moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definition and concept of curriculum. Definition and concept of curriculum. Definisi kurikulum menurut para ahli pendidikan. Menurut Horace Alberti, John Keir, yang dikutip oleh Nasution di tahun 1992 bulan 10, bahwa kurikulum adalah segala pengalaman anak di sekolah di bawah bimbingan belajar. Hilda Taba yang dikutip oleh Nana Sukmadinata di tahun 1998 bulan 3, kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran yang disusun dengan pertimbangan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Daniel Turner and Laura Turner dikutip oleh Nana Sukmadinata tahun 1998 bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar yang terencana dan terarah yang disusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan agar pembelajaran dapat terus terjaga. Dalam pemahaman lain yang lebih luas, dapat dijelaskan bahwa kurikulum sebuah rencana program pembelajaran sebagai suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan perilaku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada saudara Puja Katresna Pamungkas yang sudah menyampaikan materi. Mungkin selanjutnya untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa Rifaron. Kepadanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan, di sini saya Najwa Rifaron akan menjelaskan tentang definition and learning concept atau definisi dan konsep pembelajaran. Ada beberapa pengertian mengenai pembelajaran menurut para ahli, namun di sini kami mengambil dari dua sumber. Yang pertama dari Munif Chatib. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemateri informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Dan yang kedua itu menurut Warsita, menurut beliau pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Next itu ada konsep dasar pembelajaran. Di dalamnya terbagi 5. Yang pertama ada hakikat belajar, yang kedua ada hakikat pembelajaran, yang ketiga ada landasan konsep pembelajaran, yang keempat ada proses pembelajaran, dan yang terakhir ada hasil belajar.
Dimulai dari hakikat belajar. Menurut Gagne tahun 84, pembelajaran adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian tersebut juga muncul 3 unsur pokok dalam belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Next, yang kedua ada hakikat pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran dan istilah belajar mengajar yang dapat kita perdebatkan atau kita abaikan saja, itu penting maknanya dari ketiganya itu. Nah, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Menurut Mudofir, pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama yaitu pola pembelajaran guru dan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Yang kedua itu ada pola guru dengan siswa bersama dengan alat bantu. Nah, pada pola pembelajaran ini guru sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan sesuatu pesan yang bersifat abstrak. Nah, yang ketiga itu ada pola guru plus media dan juga siswa. Nah, pola pembelajaran ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar. Yang terakhir itu ada pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan seperti yang kita lakukan pada online learning ini. Nah, menurut Adam dan Diki dalam Omar Hamalik 2005, peran guru sesungguhnya sangat luas, yaitu meliputi guru sebagai pelajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, guru sebagai pribadi atau teacher as a person. Next, yaitu ada landasan konsep pembelajaran. Di dalamnya itu terbagi menjadi 5 cabang, yaitu ada filsafat, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan teknologi. Keempat, ada proses pembelajaran. Pembelajaran atau instruction ini merupakan akumulasi dari konsep mengajar atau teaching dan konsep belajar yaitu learning. Nah, penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar terdapat komponen-komponen siswa atau peserta didik, terus ada tujuannya juga, materinya, tujuan untuk mencapainya, fasilitasnya, serta prosedur-prosedur yang harus dipersiapkan. Menurut Meimer 2002, dia mengemukakan bahwa semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yaitu persiapan, penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil. Dan terakhir, di konsep pembelajaran ini ada hasil belajar dari pembelajaran. Nah, secara keseluruhan, pemahaman terhadap konsep dasar pembelajaran itu tidak akan sempurna jika berhenti pada definisi doang gitu. Nah, ada berikut uraian-uraian juga dari hasil pembelajaran yang sangat diharapkan oleh semua masyarakat belajar, khususnya pada peserta didik, seperti learning to know. Jadi, peserta didik tuh setelah belajar tuh harus tahu apa yang dia dapat, apa yang dia pelajari. Terus yang kedua ada learning to be, apa yang dia dapat tuh bakal diapain dan akan dikembangin jadi apa. Terus yang ketiga ada learning to live together, terus impact-nya buat kehidupannya dia apa. Terus ada learning to do, dan apa yang harus dia lakukan dengan ilmu yang dia dapatkan. Nah, selain itu semua, selain konsep kurikulum juga pembelajaran, mereka itu sangat berkaitan erat dengan kelas, yang dimana itu ada perangkat KBM sama administrasi kelas yang mungkin akan disampaikan oleh 2 teman saya di selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi tersebut berjudul Definition and Kind of KBM Equipment. Perangkat pembelajaran adalah kumpulan alat bantu yang digunakan guru agar kegiatan dan kinerja guru lebih maksimal dalam aktivitas pembelajaran. Perangkat ini terdiri dari media, fasilitas, bahan, dan panduan, dan lain sebagainya. Perangkat pembelajaran mempunyai misi agar segala aktivitas guru dalam pembelajaran bisa lebih efisien dan efektif serta sukses. Selain itu, manfaat atau fungsi dari perangkat pembelajaran itu sendiri adalah sebagai pedoman guru dalam aktivitas belajar mengajar. Singkatnya, perangkat pembelajaran adalah instrumen atau perlengkapan untuk melakukan kegiatan mendidik siswa. Perangkat pembelajaran merupakan pedoman guru untuk
aktivitas pembelajaran, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, dan di laboratorium. Ini berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Zuhdan. Terdapat beberapa perangkat pembelajaran yang bisa disiapkan agar pembelajaran bisa terlaksana dengan maksimal. Berikut daftarnya. Yang pertama, silabus. Silabus adalah rencana detail mengenai susunan atau urutan mengajar guru yang dibuat dalam kategori tema atau mata pelajaran tertentu. Elemen dari silabus sendiri terdiri dari standar kompetisi, kompetisi dasar, indikator raihan kompetisi, materi atau konten pembelajaran, kuota waktu, penilaian, serta sumber belajar yang dipakai. Silabus juga bisa disebut sebagai rangkuman dari kurikulum sebab silabus terdiri dari media, target pencapaian, dan lain sebagainya. Elemen rinci silabus terdiri dari yang pertama, batasan dan misi materi pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik. Yang kedua, tujuan dan sasaran dari suatu materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, keterampilan yang harus diraih oleh siswa pada setiap mata pelajaran yang disajikan. Lalu yang keempat, rancangan poin konsep materi yang diberikan kepada siswa. Lalu yang kelima, kegiatan dan referensi belajar yang menjadi penyokong kesuksesan dalam aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, cara evaluasi yang dipakai dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya perangkat pembelajaran yang kedua ini adalah RPP. RPP merupakan singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP sendiri adalah tahapan yang perlu dilalui oleh guru pada aktivitas pembelajaran kepada siswa. RPP terdiri dari metode, model, instrumen penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut elemen yang terkandung pada RPP. Yang pertama adalah indikator atau parameter pembelajaran. Lalu yang kedua, kompetisi dasar dan standar kompetisi. Lalu yang ketiga, skenario pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran. Yang kelima, LKS, lembar kerja siswa. Yang ketujuh, pokok pembahasan. Yang kedelapan, pengukuran hasil belajar. Yang kesembilan, sumber dan sarana media fasilitas dan pembelajaran. Lalu yang terakhir pada LKS lembar kerja siswa adalah kegiatan siswa dalam melaksanakan aktivitas investigasi dan problem solving. Nah, selanjutnya perangkat pembelajaran itu ada yang ketiga, kalender akademik. Kalender pendidikan atau akademik adalah manajemen waktu untuk aktivitas belajar mengajar siswa dalam 1 tahun ajaran. Di dalamnya terdiri dari manajemen waktu pembelajaran seperti UAS dan UTS, tahun ajaran, minggu belajar efektif, dan hari libur. Lalu selanjutnya yang keempat adalah PROTA. PROTA merupakan singkatan dari program tahunan yang berguna untuk mengetahui batasan dari sebuah materi yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam tabel program tahunan. PROTA terdiri dari informasi materi pembelajaran dalam rentang 1 tahun pembelajaran. Dalam 1 tahun terdiri atas 2 semester dan PROTA dibuat berlandasan program semester tersebut. Selanjutnya yang kelima, PROMES. PROMES adalah singkatan dari program semester yang berguna untuk mendeskripsikan pemberian materi dalam rentang waktu 1 semester. Berlandaskan kompetisi dasar dan standar kompetisi yang sudah dibuat di standar isi. Selanjutnya yang keenam adalah rincian pekan efektif. Rincian pekan efektif adalah perhitungan jam efektif pada setiap mata pelajaran dalam 1 minggu. Detail bisa berupa jam efektif dan tidak efektif dalam 1 minggu di 1 semester. RPE merupakan hasil analisa pada manajemen waktu yang efektif pada saat tahun ajaran dilaksanakan. Dalam membuat RPE, guru harus
mengacu pada kalender pendidik atau akademik yang telah disusun. RPE bisa berfungsi untuk panduan guru ketika menetapkan hari efektif dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh adalah buku absen. Buku absen merupakan buku yang memuat nama lengkap siswa pada suatu kelas. Kegunaan dari buku absen adalah memantau kedatangan siswa di kelas. Selanjutnya adalah yang ke-8, ada buku jurnal. Buku jurnal merupakan buku yang memuat tentang catatan sikap siswa pada saat aktivitas pembelajaran dilakukan. Catatan tersebut mulai dari sikap tanggung jawab, kerja kelompok, aturan, dan lain-lain. Lalu yang 9 ada buku penilaian. Buku penilaian ini berfungsi untuk mencatat segala informasi dari hasil evaluasi belajar siswa. Selanjutnya yang 10, bundel portofolio. Kita sering menyebutnya sebagai clipping yang merupakan kumpulan tugas yang dikerjakan peserta didik. Bundel portofolio juga berguna untuk mengawasi setiap peningkatan yang dilakukan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Ini berguna agar siswa bisa mencapai kompetisi dasar yang telah ditetapkan. Dengan bundel ini, guru bisa mengetahui cara yang baik untuk mengembangkan kemampuan siswa dan bisa memutuskan metode atau model apa yang perlu dilakukan. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang ke-11 ada bank soal. Bank soal merupakan buku yang terdiri dari himpunan soal yang nantinya diberikan kepada siswa untuk mengembangkan daya pikir dan penyelesaian masalah pada aktivitas pembelajaran. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu media. Ketika pelaksanaan dan presentasi pembelajaran dimulai, media adalah salah satu elemen yang penting dalam kesuksesan pembelajaran karena media pembelajaran berguna untuk menunjang materi dan konten pembelajaran. Keputusan dalam memilih media mana yang cocok untuk siswa adalah tantangan bagi guru dalam mengasah daya analisa dan kreativitas. Nah, mungkin sekian saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Puja Hasna. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya Puja Hasna Arifah yang akan melanjutkan untuk memaparkan materi mengenai definition and kinds of class administration atau definisi dan macam-macam administrasi kelas. Definition class administration, pengertian dari administrasi kelas. Secara harfiah, tentu pengertian administrasi kelas ini diambil dari kata administrasi yang memiliki arti melayani, mengarahkan, mengatur, atau membantu. Sementara itu, kelas adalah tempat atau kelompok belajar di mana peserta didik atau siswa-siswi belajar di sekolah. Dan secara umum, administrasi kelas adalah pegangan yang digunakan oleh guru selama mengajar di dalam kelas sebagai bagian dari perangkat mengajar. Lalu, apa saja sih fungsi dari administrasi kelas? Tentu banyak sekali ya. Pertama, untuk membantu mengelola manajemen kelas dengan baik secara individu, persiswa, maupun kelompok. Kedua, mengorganisir dan memanage, serta mengkoordinasikan segala aktivitas dan kegiatan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ketiga, membantu guru untuk membuat keputusan dan memahami kemampuan setiap siswa di kelasnya. Keempat, sebagai bahan evaluasi terkait kehadiran siswa, kedisiplinan, dan lainnya. Kelima, untuk mengelola inventaris data di dalam kelas dan membantu pendistribusian fasilitas yang diperlukan. Keenam, mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan siswa dan mencatat data siswa. Dan yang ketujuh, sebagai arsip dokumen. And next material, that is kinds of class administration, atau macam-macam administrasi kelas. Seluruh komponen kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas
harus dicatat diatur dengan baik dalam dokumen administrasi kelas. Tujuannya agar bisa menjadi catatan yang suatu saat nanti berguna jika dibutuhkan pihak sekolah maupun guru. Berikut macam-macam administrasi yang berada di dalam kelas. Pertama, daftar hadir dan grafik absensi siswa. Ini menjadi dokumen administrasi kelas yang paling penting dan harus ada di setiap kelas. Kenapa? Karena daftar absensi ini tuh untuk mengetahui kehadiran siswa setiap harinya, apakah masuk semua, ada yang izin sakit, tanpa keterangan, atau lainnya. Kedua, papan absensi harian. Papan absensi harian biasanya dipajang di papan kelas. Isinya tentang siapa saja nama-nama yang ada di dalam kelas tersebut, siapa yang absen, siapa yang izin sakit, atau tanpa keterangan. Ketiga, buku penerimaan dan pengambilan rapor. Buku penerimaan dan pengambilan rapor adalah daftar dokumen yang berisi tentang data orang tua atau siswa yang menerima dan mengambil rapor. Yang keempat, buku penilaian. Pada dasarnya, dokumen ini berfungsi untuk memberikan nilai pada peserta didik yang ada di kelas tersebut, mulai dari laporan akademik, non-akademik, hingga hal-hal yang bersifat sikap atau perilaku siswa selama di kelas. Yang kelima, jadwal pelajaran. Setiap kelas memiliki jadwal pelajaran yang berbeda-beda karena harus bergantian dengan guru yang mengajar di kelas lain. Jadwal pelajaran menjadi dokumen kelas yang sangat penting dan acuan bagi para siswa untuk mempelajari dan membawa buku apa saja yang diperlukan di hari tersebut. Yang keenam, buku BP. BP atau BK identik dengan anak nakal yang biasanya harus mendapatkan pengarahan dari guru BK secara langsung. Buku BP ini adalah dokumen yang berisi tentang penilaian siswa tersebut dari segi perilaku, sikap, kedisiplinan, dan aspek psikologis lainnya. Yang ketujuh, kalender pendidikan. Nah, satu poin itu menjadi dokumen yang tidak kalah penting karena menjadi acuan bagi para guru dan siswa untuk mengetahui jadwal kegiatan belajar mengajar. Kalender akademik ini tuh dibutuhkan untuk jadwal selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Dan ke-8, ada denah tempat duduk. Denah tempat duduk biasa diperlukan oleh para guru agar lebih mudah untuk menghafal para siswa di kelasnya, sehingga para guru mengetahui siswa A duduk di sebelah mana, siswa B duduk di sebelah mana, dan seterusnya. Dan yang ke-9, daftar inventaris kelas. Daftar inventaris kelas ini berisi tentang data-data fasilitas apa saja yang ada dalam kelas tersebut sebagai aset dan inventaris sekolah. Dokumen ini penting sebagai arsip dan file bagi pihak sekolah untuk mengetahui fasilitas dan sarana yang ada. Nah, setiap sekolah biasanya memiliki dokumen administrasi kelas yang berbeda-beda tergantung dari visi dan misi sekolah dan kegiatan apa saja yang ada di sekolah tersebut. Namun, daftar administrasi kelas yang disebutkan tadi barusan adalah yang paling umum dan wajib di sekolah di setiap kelasnya. Itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada saudari Puja Hasna yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah semua materi sudah tersampaikan. Terima kasih banyak kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Lalu terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam tutur kata maupun dalam materi yang kami sampaikan. Kami sangat meminta maaf. Oh iya, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya, tetapi mungkin nanti saja ya setelah matkul ini dimulai. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.